Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Dalam video ini kami akan mempresentasikan sebuah perbandingan antara DB2 dan SQLite di bidang keamanan basis datanya. Ini merupakan video presentasi dari kelompok 7 di mata kuliah administrasi basis data B. Pertama-tama, anggota kelompok kami terdiri dari Adam Javier dengan NIM 225-150-400-111-132, Arsenio Putra Madeten dengan NIM 225-150-400-111-126, Willy Arya Wiratama dengan NIM 225-150-400-111-128, dan saya Muhammad Haja Haji dengan NIM 225-150-407-111-154. Di presentasi ini, poin-poin dari presentasinya adalah yang pertama, kami akan menjelaskan gambaran umum dari apa itu definisi DB2 dan juga definisi dari SQLite. Lalu kami juga akan menjelaskan tentang pembagian aspek keamanan, mulai dari model keamanannya hingga ke fitur keamanan yang ditawarkan. Lalu kami juga akan membahas implementasi kontrol aksesnya, lalu keamanan jaringan dan datanya, keunggulan dan kelemahan dari kedua RDBMS-nya, lalu kesimpulan dari presentasi ini. Oke, kita akan maju ke poin pertama, yaitu gambaran umum. Apa sih itu DB2 dan SQLite? Yang pertama, DB2 itu merupakan sistem manajemen basis data yang bersifat relasional dan dikembangkan oleh perusahaan yang disebut dengan IBM. Eh, RDBMS ini populer di perusahaan besar dan aplikasi bisnis yang mengutamakan keamanan. DB2 ini umumnya digunakan dalam seperti yang saya bilang di lingkungan bisnis perusahaan ini tuh dengan tujuan untuk mendukung manajemen data yang kompleks, transaksi, dan analitik yang canggih. Di DB2 ini dia memiliki banyak fitur seperti dukungan OLAP, pemulihan jika terjadi ya bencana, dan skalabilitas yang tinggi. Lalu kedua ada SQLite. Nah, SQLite ini juga merupakan DBMS yang bersifat ringan dan serverless yang sering digunakan dalam aplikasi mobile dan embedded. Eh, SQLite ini dikenal dengan kesederhanaan dan kinerja tingginya. SQLite ini dia tuh bersifat open source dan tidak memerlukan instalasi atau konfigurasi yang rumit. Database SQLite ini disimpan dalam satu file yang dapat ditempatkan di perangkat yang berbeda. Singkatnya, DB2 adalah DBMS yang kuat yang digunakan dalam lingkungan bisnis yang lebih besar, sementara SQLite ini adalah pilihan yang biasa digunakan untuk aplikasi yang lebih kecil dan memerlukan integrasi database yang lebih ringan. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kemudian di sini saya akan jelaskan tentang perbedaan dari keamanan data DB2 dan SQLite. Pada DB2, definisi dan karakteristiknya adalah sistem basis data yang kuat yang menawarkan berbagai fitur berorientasi keamanan. Dikenal karena skalabilitas, kehandalan, dan kemampuan manajemen data yang kuat. Pada model keamanan, DB2 menggunakan model keamanan berbasis peran dengan mekanisme izin yang detail. Setiap pengguna diberikan peran dengan izin yang sesuai, kemudian membatasi akses mereka ke data tertentu. Untuk implementasi kontrol akses, DB2 memungkinkan kontrol akses tingkat, kolom, dan baris, memungkinkan pengaturan izin yang sangat rinci. Kemudian ini memastikan akses data yang sangat terkontrol. Dan fitur keamanan utama, DB2 mendukung enkripsi data dalam istilah TDE atau Transparent Data Encryption. Kemudian deteksi intrusi dan juga audit aktif. Pada enkripsi TDE sendiri dapat mengamankan data saat disimpan dan dipindahkan. Kemudian untuk SQLite sendiri adalah basis data relasional berkas yang bersifat self-contained dan serverless. Dapat ditemukan di berbagai aplikasi termasuk browser web dan aplikasi mobile. Pada model keamanannya, SQLite lebih sederhana dibandingkan DB2 karena keamanan terutama berfokus pada enkripsi file database. Implementasi kontrol akses dari SQLite lebih terbatas dan berfokus pada izin file database, sehingga izin file itu dibagikan ke seluruh database, tidak sampai ke tingkat kolom atau baris. Nah, fitur keamanan utama dari SQLite itu menyediakan enkripsi file database yang sederhana untuk melindungi data saat disimpan. Enkripsi ini mengamankan data pada tingkat file. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Materi selanjutnya ada perbandingan aspek keamanan.
Yang pertama ada model keamanan. Model keamanan DB2. Jadi model keamanan DB2 ini menggunakan model keamanan yang berbasis peran. Pengguna diberikan peran, contohnya seperti admin dan pengguna biasa, yang memiliki izin khusus. Ini memungkinkan pengaturan keamanan yang sangat detail tetapi kompleks. Yang kedua ada izin detail. Dalam DB2, izin dapat dikonfigurasi hingga tingkat kolom dan baris. Ini berarti Anda dapat memberikan akses hanya ke bagian tertentu dari tabel kepada pengguna tertentu. Yang kedua ada SQLite. Model keamanan SQLite memiliki model keamanan yang lebih sederhana, fokus pada enkripsi file database. Seluruh basis data dilindungi dengan kata sandi. Kunci enkripsi. Data dienkripsi dengan menggunakan kunci enkripsi yang dihasilkan dari kata sandi. Ini adalah fitur utama dalam model keamanan SQLite. Selanjutnya, fitur keamanan utama dari DB2, enkripsi data. DB2 mendukung Transparent Data Encryption atau TDE yang mengenkripsi data saat disimpan dan juga dipindahkan. Yang kedua, deteksi intrusi. DB2 memiliki fitur deteksi intrusi yang memantau aktivitas dan juga mengidentifikasi upaya akses yang mencurigakan. Yang ketiga ada audit aktif. DB2 memungkinkan audit aktif untuk melacak aktivitas pengguna, perubahan data, dan juga akses. Selanjutnya, SQLite. Enkripsi file database. SQLite menyediakan enkripsi tingkat file database dengan kata sandi. Seluruh basis data dapat dienkripsi. Selanjutnya ada implementasi kontrol akses. Pada DB2, izin detail. Dalam DB2, Anda dapat mengatur izin tingkat kolom dan baris, yang berarti pengguna hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan izin mereka. Yang kedua ada peran, pengguna diberikan peran tertentu dengan izin yang sesuai, sehingga kontrol akses dapat dikelola dengan lebih rinci. Yang kedua ada SQLite. SQLite terbatas pada izin file database. Yang kedua, izin berlaku untuk seluruh database, bukan tingkat kolom atau baris. Yang ketiga, kunci enkripsi. Kontrol akses dalam SQLite terbatas pada kata sandi yang mengenkripsi seluruh file database. Semua pengguna memiliki akses ke seluruh basis data. Selanjutnya ada keamanan jaringan dan data. DB2, SSL atau TLS. DB2 mendukung Secure Socket Layer atau SSL atau Transport Layer Security atau TLS untuk mengamankan komunikasi jaringan. Ini melindungi data saat berpindah melalui jaringan. Yang kedua, DB2 juga mendukung berbagai jenis enkripsi data, termasuk Transparent Data Encryption atau TDE. Enkripsi TDE melindungi data saat disimpan dan juga dipindahkan. Yang kedua ada SQLite. Ini tergantung pada aplikasi. Jadi SQLite bergantung pada lapisan keamanan yang diterapkan dalam tingkat aplikasi atau juga infrastruktur jaringan. Keamanan jaringan tidak menjadi fokus utama dalam SQLite. Yang kedua, SQLite terbatas pada enkripsi file database. Data dienkripsi pada tingkat file tidak sekompleks enkripsi TDE di DB2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan serta kelemahan dari DB2 dan SQLite. Pertama, untuk keunggulan DB2, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, model keamanannya tuh kuat dan kontrol aksesnya tuh rinci, sehingga orang yang ingin mengakses jelas dia mau hanya melihat atau mau mengedit itu rinci. Lalu fitur keamanan utamanya itu enkripsi data dan audit aktif, dan keamanan jaringan yang kuat dengan SSL dan TLS. Namun DB2 juga memiliki kelemahan, yaitu sumber daya yang diperlukan tuh besar dalam hal hardware maupun administrasinya. Serta konfigurasi keamanannya itu lebih kompleks, sehingga tidak bisa digunakan oleh semua orang. Perlu memiliki keahlian yang khusus atau perlu dipelajari lebih lanjut lagi. Sedangkan keunggulan dari SQLite itu ringan, dia tuh lebih mudah digunakan, sehingga cocok untuk aplikasi yang kecil, yang sederhana. Dan juga cocok untuk dan enkripsi file database yang sederhana memungkinkan perlindungan data-data dasarnya. Namun dia juga memiliki kelemahan, yaitu keamanan yang terbatas, serta kontrol aksesnya tuh tidak serinci dari DB2 tadi.
sehingga dia tuh nggak cocok untuk aplikasi yang memerlukan keamanan tingkat lanjut. Dia lebih cocok untuk aplikasi yang sederhana, yang tingkat keamanan yang diinginkan itu lebih rendah, seperti itu. Lalu selanjutnya, kesimpulan yang bisa diambil dari penjelasan yang sudah disampaikan kelompok kami, yaitu bisa disimpulkan bahwa DB2 dan SQLite memiliki pendekatan yang berbeda terhadap keamanan basis data. DB2 tadi itu lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan keamanan yang lebih tinggi atau keamanan tingkat lanjut dan memiliki sumber daya yang cukup. Sedangkan SQLite itu cocok untuk aplikasi yang ringan, yang sederhana, yang keamanannya tuh tidak diperlukan yang ketat, tapi tetap minusnya itu keterbatasan dalam hal keamanan atau akses data tadi tidak serinci DB2. Nah, pemilihan basis data harus disesuaikan dengan kebutuhan proyek, sumber daya, dan tingkat keamanan yang ingin dicapai. Nah, jika sumber dayanya itu tinggi, maka DB2 bisa digunakan karena memadai. Namun jika sumber dayanya itu rendah atau sumber daya itu kecil, maka sepertinya SQLite itu lebih cocok. Nah, jika sumber daya itu kecil, namun tingkat keamanan yang ingin dicapai itu yang tingkat lanjut, maka harus ada yang dikorbankan. Antara tingkat keamanan ini harus diturunkan sehingga menggunakan SQLite, atau sumber dayanya itu harus digali lebih, atau sumber dayanya itu harus dikumpulkan lebih besar sehingga DB2 tuh memadai untuk digunakan. Karena tetap jika ingin membuat database tuh keamanan tuh adalah hal yang penting, karena kalau data yang diambil, apalagi jika datanya itu adalah data pribadi customer, maka keamanan itu harus benar-benar terjaga. Jika tidak, akan terjadi kebocoran datanya, dan itu akan merugikan. Mungkin, dan selanjutnya itu pertimbangan yang matang itu sebelum memilih DB2 dan SQLite berdasarkan tadi prioritas keamanannya. Sehingga mungkin DB2 akan cenderung lebih bagus dari SQLite karena tingkat keamanannya yang lebih tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.